Kita mulai dari lingkup pengaruh yang paling kecil. Oh Bu, saya ini guru biasa, saya ini nggak punya. Kita gunakan pengaruh yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Di mana? Di kelas. Di dalam kelas kita sendiri. Kita contohnya buat apa? Kita akan buat peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita akan buat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti kita tercapailah lingkungan positif yang ada di sekolah ini. Kemudian setelah terjadi lingkungan positif, yang akan saya tanyakan adalah seandainya siswa itu telat pada pelajaran pertama, jadi apa hukuman sebaiknya harus kita lakukan? Konsekuensinya apa? Mohon dijelaskan. dia nggak mengikuti aturan. Keyakinan kelasnya adalah dia tidak menghargai, tidak saling menghargai. Orang gurunya udah ada, ya tidak disiplin juga. Jadi kalau kita suruh lari itu nggak sesuai dengan konteksnya. Atau kita suruh berdiri di depan kelas belajar sambil berdiri juga nggak sesuai dengan konteksnya. Dan akan mengganggu kenyamanan anak-anak. Nanti muncul permusuhan. Jadi kalau saran saya, kita bisa misalnya pelajaran seni budaya. Kita bisa minta mereka dia keahlian dia apa. Kalau seni budaya gampang, bisa bernyanyi, menari, nunjukin kreativitasnya. Tapi kalau dia pelajaran matematika bisa dikasih soal tambahan seperti itu. Kalau seni budaya bisa have fun, bisa main musik, silakan main musik sebagai konsekuensinya. Atau juga mengerjakan tugas dari guru mata bidang studinya masing-masing. Unjuk kebolehan. Unjuk kebolehan. Yang Saya tanyakan di sini, mungkin saya ingin lebih lagi penjelasannya. Menurut Ibu, pasti yang terbaik adalah kita memberikan konsekuensi ke anak atau hukuman atau diterapkan dua-duanya. Itu yang mana yang harus dilakukan? Itu aja Ibu, terima kasih. Disiplin positif. Jadi anak-anak harus dari dalam dirinya sendiri muncul bahwa dia tahu itu salah, dia tahu ingin memperbaikinya. Maka apabila ada dua pilihan, kita memberikan hukuman atau konsekuensi, maka jawabannya adalah konsekuensi. Karena yang mau kita bangun adalah budaya positif. Kedepannya walau sulit, jeripaya itu sedikit demi sedikit akan memberikan hasil. Baik, terima kasih Ibu. Silakan kalau misalnya terlambat, otomatis kan Kok gelap ya? dalam satu istilahnya satu dibariskan jadi satu. Kalau semuanya ada cuma 5 orang 3 orang mungkin bisa kalau banyak seperti ini kayak mana langkah ya kalau terlambat di sekolah ya, terlambat di sekolah ya, kemana dia dari kelas, jadi dari kelas untuk prosesnya kan ditaruh di depan dulu sekolah lalu masuk ke kelas. Sedangkan kalau di kelas kalau pelajaran masing-masing bisa konsekuensi seperti itu tadi kelas. Tapi kalau yang di guru piket apa yang harus dilakukan? seperti kita bukan lalu kan ada gerak-geraknya kan. Iya, baik. Bapak Ibu, bicara soal keterlambatan anak-anak didik kita, keterlambatan datang ke sekolah, maka ruang lingkupnya, lingkup pengaruhnya bukan lagi ruang kelas. Yang mau dibentuk bukan lagi budaya di dalam kelas, tetapi sekolah. Ruang lingkup yang besar, maka pemangku kepentingan yang berpengaruh harus berkolaborasi sama-sama. Tidak bisa kita tentukan sesuai kita sendiri. Namun konsep yang kita pegang adalah apa yang kita lakukan harus merubah kedisiplinan anak-anak didik kita dari dalam dirinya sendiri. Jadi jangan sampai yang kita lakukan disiplin tadi merupakan hukuman yang membuat mereka mengikuti aturan namun tidak memberikan efek yang jangka panjang, bahkan cenderung memaksa dan terjadi permusuhan antara guru dan murid. Seperti itu jawaban saya ketika akan kita lakukan anak-anak ini ketika mereka terlambat datang ke sekolah, karena kita tidak bisa sendirian untuk menghandle satu sekolah. Andai kata. Oke. Kalau saya kan piket ibaratnya. Iya. Nah, saya sudah istilahnya siswa itu sudah dibariskan yang terlambat.
dengan konsekuensi sudah ngomong apa yang harus dihukum kalau kalian ini minggu depan terlambat lagi. Sudah konsekuensi itu. Bagaimana kalau melaksanakan konsekuensi itu? Istilahnya semua lari bu lari. Nah, seperti itu yang sanksi. Ya istilahnya kita udah memberi hukuman tapi konsekuensi dengan semuanya ini, dengan siswanya, tidak kemauan kita. Dia sendiri yang bilang, ibaratnya lari bu lari. Terlambat, nah, seperti Dari itu. dia sendiri. Anak yang buta, Mbak. Anak yang minta. Saya seringnya seperti itu. Apa itu sanksi? Pertanyaan ibu adalah apakah itu sanksi, Sanksi atau konsekuensi apakah itu atau hukuman, atau itu benar langkah itu. konsekuensi? Oke. Baik, Bu Tika, luar biasa pertanyaannya ya. Dan ini saya akan jawab, apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Kita akan kembali lagi kepada juknis aturan SMA Negeri 5 Palembang. Karena ini adalah aturan sekolah, bukan aturan kelas, maka itu harus tertulis dan jelas apa konsekuensi apabila anak terlambat. Dan kita jalankan. Seandainya anak terlambat 1 hari diberi teguran 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau dilakukan pemanggilan pada orang tua. Saya tambahkan Bapak Ibu ya, bahwa memang ini penjelasan Bu Lidia lebih detail dari yang kami pelajari di angkatan 1. Nah memang tapi saya ingin bercerita awal mulanya kenapa kita harus belajar seperti itu, karena memang negara kita ini negara yang sulit berkembang, karena sebenarnya kalau mau tidak mau, suka tidak suka, memang ada hasil produk pendidikan kita seperti itu, membuat trauma, membuat takut. Yang seperti saya pahami bahwa kalau untuk pabrik-pabrik itu level-level sarjana kita itu level-level operator, karena mereka takut untuk berinovasi, karena memang sudah dididik seperti itu, ditakut-takuti, diberi hukuman seperti itu, dan itu ternyata bisa membuat karakter menjadi lebih baik. Nah, kenapa budaya positif itu harus dilakukan dan terkait dari konsekuensi itu? Makanya sebelumnya itu kita harus ada kesepakatan kelas dulu. Yang saya pernah lakukan, saya sudah coba sedikit lakukan sebelumnya itu, ada memang pengaruh mereka agak tidak enak sendiri begitu, nah, melanggar yang sudah disepakati. Menjaga diri jangan. Jadi mereka agak malu, kan kita sudah sepakat sama-sama, kayak gitu nah. Jangan sampai melanggar. Karena apa? Bukan karena takut, tapi sadar. Tapi memang itu tidak bisa terlihat langsung ya. Betul. Perubahan perilaku yang menimbulkan kesadaran. Nah, yang tadinya tidak disiplin akan lebih disiplin. Sebelum melakukan sudah berpikir dulu bahwa kami kan sudah melakukan perjanjian, kita sudah membuat perjanjian. Iya. Kalau begini saya malu sendiri karena perjanjian itu kan di hadapan rame-rame, gitu. Kemudian mereka kan, kalau yang saya pahami itu mereka sendiri yang memberikan ide-ide bagaimana kesepakatan kelas. Setelah itu kita lemparkan lagi ke mereka. Apakah ini sudah disetujui? Siapa yang mau berkomentar? Siapa mau memberi pendapat? Setelah setuju semua, oke kita tanda tangan ya. Yang lain gimana? Kan orang karakter kita ada yang santai, ada yang memang oke, ikut aja, ada juga yang memang sudahlah kamu aja bisa. Nah itu tadi karena mau membuatnya, mau mengutarakannya lajulah kamu. Nah, kamu membangga tapi sama kan? mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebenarnya produk dari pendidikan kita loh. Jadi yang pernah disampaikan, yang saya pernah dengar gitu. Mau mengeluarkannya jadi ayo sudah ragu-ragu gitu. Terima kasih Bu Lydia. Jadi untuk kesepakatan kelas ini, apakah yang membuatnya itu hanya wali kelas atau per guru bidang studi? Apakah akan dibukukan sehingga nanti setiap kelas itu kita kalau masuk kelas nanti ada yang melanggar, kita bisa menunjukkannya begitu. Itu saja Bu Lydia. Baik Bu Mala, Ibu Mala terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Kebetulan sekali pertanyaan Bu Mala ini saya sendiri yang menanyakannya kepada instruktur tingkat nasional pada saat itu. Jadi beliau itu mengatakan hal yang benar-benar luar biasa menurut saya. Kesepakatan kelas itu akan kita buat secara general, berlaku untuk semua mata pelajaran. Setelah ada kesepakatan kelas kan nanti ada keyakinan kelas. Kesepakatan kelasnya misalnya dari anak-anak ini harus muncul dari anak-anak, jadi dari dalam diri anak-anak.
oh Bu, menggunakan handphone hanya jika diizinkan oleh guru, atau tidak boleh berisik di dalam kelas, kita mau belajar kok bisa tenang. Nanti ada keyakinan kelasnya, yaitu kami meyakini bahwa saling menghargai akan membuat kondisi kelas menjadi aman dan tentram dan nyaman untuk dipakai pada proses belajar mengajar. Keyakinan kelasnya itu nanti ditempel dalam kelas dan digunakan oleh seluruh guru mata pelajaran. Anak-anak, kalian punya kesepakatan kelas kan? Ini dari kalian loh. Nah, mereka nanti malu sendiri. Pelan-pelan, oke, kesepakatan kelas kita bagaimana dengan penggunaan handphone? Nanti disimpannya sendiri. Pelan-pelan tapi ada perubahan itu. Nah, yang buat nanti adalah wali kelas. Namun jika wali kelasnya berhalangan, itu tidak masalah. Misalnya guru mata pelajaran boleh mengambil alih. Nanti boleh nggak kesepakatan kelas ini kita tinjau ulang, kita ubah? Boleh, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dan aturan kelas ini boleh kita tinjau ulang. Misal mau kita tambahkan, di pelajaran matematika ada tambahan nih, boleh menggunakan kalkulator. Nah, boleh kita tambahkan khusus di pelajaran matematika. Tetapi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu secara general kita buat satu untuk di kelas dan semua mata pelajaran. Terima kasih Bu Mala. Misalnya nanti ada yang melanggar, misalnya yang memakai handphone. Nah, terus kita berikan sanksi, konsekuensi atau hukuman. Oke. Sebaiknya. Baik, terima kasih Bu Mala. Pertanyaannya masih sangat luar biasa. Ini sering sekali terjadi ya, bukan di Bu Mala atau di saya saja, tapi di semua kita sebagai guru. Sudah ada aturan, selalu ada pelanggaran. Bagaimana? Baik, kita punya intervensi 30 detik. Di ujung penjelasan saya tadi ada intervensi 30 detik. Kita tegur anak itu 30 detik. Kita beri peringatan. Masih saja kita berikan konsekuensi. Berikan konsekuensi yang mendidik. Pelajaran matematika, berikan soal tambahan. Jangan sampai pelajaran matematika mereka disuruh lari. Hukuman berarti. Kalau kita memberikan hukuman, budaya yang terbentuk bukan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Nanti setelah sesi ini, tanya jawab di luar sesi juga kami persilakan. Kami sangat welcome untuk kita sama-sama membangun budaya positif di SMA Negeri 5 Palembang. Salah ketik atau salah kok among? Among, betul. Among itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mengayomi anak didik kita. Iya, memang among. Nanti ada tambahan juga, nanti bisa request Memeli pada saat bulan Juli awal, selain budaya positif juga filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara metode among. Among itu ya. Among itu adalah among, orang Jawa ya Bu ya. Ya. Baik, menarik sekali pertanyaannya. Kita diskusikan lebih lanjut betul among. Among itu kata kerja. Among itu orangnya. Kata kerja, among mengayomi. Kata kerja, among itu orangnya. Betul Bu Putih? Betul nggak bahasa Jawanya? Iya. Oke. Bahasa Jawa itu namanya ngomong. Ya, kalau Jawa namanya ngomong. Among tamu. Among siswa. Iya. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terekor, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu se-Indonesia, terutama guru-guru yang ada di Palembang. Selamat sampai jumpa kita di sini kembali di acara seperti biasa. Hari ini pemula di tahun 2022. Ya, wajah baru semuanya, guru-guru baru, dan kebetulan hari ini juga pemateri kita juga baru saya lihat. Selamat kenal Bu ya, salam kenal dari saya. Salam kenal Bu Srisan. Ya, perkenalkan Bapak Ibu sebelum kita masuk acara ini, nama saya Srisan Mawati, asal sekolah MTS Bahriyatul Ulum, mengampu mata pelajaran IPS, kebetulan dari Sumatera Utara, ya. Nah, di sini ada pun kita mengundang Bapak Ibu guru, yaitu dengan tema kita judulnya itu Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif. Nanti akan dibuka, saya sendiri sudah saya buka, dan kebetulan narasumber kita bersama Ibu Lydia Valencia, MPD, guru SMA
5 Palembang. Dan beliau akan menyampaikan, adapun materi yang disampaikan adalah pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua, merdeka belajar, yang ketiga, keyakinan kelas, yang keempat, perubahan paradigma, yang kelima, disiplin positif, 6, pemenuhan kebutuhan, ketujuh, 5 posisi kontrol, yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Dan nanti Bapak Ibu guru semuanya akan ada sesi tanya jawab ya untuk di acara sebelum kita mengadakan kegiatan penutupnya. Untuk itu karena waktu sudah mulai berjalan, maka dengan ini kita langsung saja kepada Ibu kita Lydia Valencia MPD. Kepada Ibu kan persilakan. Terima kasih Bu Srisan. Ya. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah tampil? Belum, Bu Lydia. Belum, Bu Lydia. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, dikarenakan ada kondisi jaringan atau sinyal sini, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Belum, Ibu. Belum. Belum, Bu. Halo Bapak Ibu, apakah saya masih berada di Zoom saat ini? Masih, Bu. Suara Ibu terdengar, tapi tapi belum bisa ditampilkan. Iya, sama suara terdengar, share tidak terlihat, boleh. Ya, ini saya belum bisa share screen ya Bu ya. Bapak Ibu, mohon maaf sekali, ini kenapa ini? Waduh, Bapak Ibu bersabar ya. Ini sebenarnya tantangan kepada Bapak Ibu guru, terutama guru penggerak ya. Disabar-sabarin aja dulu, dari tadi Ibu itu udah keluar masuk. Sambil menunggu nih Bapak Ibu, pasti di sini sudah ada jadi guru penggerak di sini. Tadi perkenalannya belum tuntas ya, sambil menunggu Ibu Lydia kembali. Saya pengen kenal lagi nih, siapa tadi yang belum kenalan dulu? Ibu Ganesha Tikawati. Nah, silakan Ibu, minta tolong kenalan. Asal sekolah, terus mengampu pelajaran apa? Sambil menunggu Ibu Lydia untuk kembali lagi. Silakan Ibu. Silakan Ibu kenalan dulu, Ibu Ganesha. Ya. Waduh, tidak, mungkin jaringan kali ini. Oke, Ibu Susana Trianti, boleh kenalan Ibu? Boleh kenalan ya? Baik, terima kasih. Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Ya, perkenalkan saya dari SD 103 Palembang. Di sini saya mengajar di kelas 1 SD. Salam kenal untuk semuanya. Oke, salam kenal Ibu. Ya, lanjut Ibu Tina Mora. Boleh dong saya kenalan Ibu? Silakan. Keluar. Tuh. Siapa nih Ibu? Ibu Ina Wahyuni. Boleh kenalan Ibu? Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. maaf, saya belum siap buka Ya. kamera ya Bu ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Saya Ibu Ina Wahyuni Bu dari SMA Negeri 5, kawan Bu Lydia. Terima kasih. Itu saja. Oke, terima kasih. Lanjut, dari tadi juga saya belum kenal Ibu Nelly Apriani. Salam kenal Ibu. Silakan Ibu. Halo Ibu Nelly. Oke, Ibu Ganesha. Silakan Ibu Ganesha, boleh kenalan dulu? Halo Ibu Ganesha. Kayaknya belum. Oke, lanjut saja Ibu. Ini Ibu apa ya? Iwan Puspita. Boleh Ibu, silakan kenalan dulu. Ibu Yohan, ini Ibu atau Ibu Yohan Puspita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, lanjut Ibu. Silakan Ibu Yohan. Perkenalan dulu Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yon Puspita dari SMA Negeri 21 Palembang mengajar matematika. Salam kenal ya Bu ya dari saya. Dilanjut ini Ibu Dewi Maulina. Ibu Dewi Maulina ada? Enggak di sini videonya baru kelihatan. Oke, silakan Ibu. Langsung ya kalau ngomong langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Maulina. Saya dari SMA Negeri 10 Palembang mengajar bahasa Inggris. Mantap. Oke, saya penasaran ini sama Ibu Ganesa. Iya, terima kasih Ibu. Ibu Ganesa, udah ada? Belum. Oke, boleh nih kenalan dulu sama Ibu Yenti. Silakan Ibu. Ibu Yenti. Oh, tidak ada nih. Ibu Yulimar Dianis, boleh? Yulimar Dianis. Oke, Ibu Ganesa, sudah boleh? Oke, silakan Ibu kenalan dulu. On mute Bu, suaranya belum jelas. Coba Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Yulimar Dianis dari SMA Negeri 5 Palembang. Lagi ngajar biologi. Sama ya, sama Ibu Lydia ya Bu ya? Oke. Iya. Terima kasih Ibu, sama salam Ibu kenal. Lydia. Ya, salam kenal. Lanjut Ibu Ganesha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ganesha. Ya, hai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Ganesha Tikawati, mengajar biologi kelas 12. Terima Sekolah mana, kasih. Bu? Sekolah mana Ibu? SMA 5. Oh, sama ya. Lanjut, terima kasih Ibu. Salam kenal. Ya, silakan Ibu Mari Yuniarti. Silakan Ibu. Ini kok nggak bisa ya? Hah? Nggak jengok dia. Sinyal. Sinyalnya. Nah, aku lagi dia tutup lagi. Lemaknya. Mang, apa ngilang lagi? Mati ke suara tadi. Bu Srisan itu Ibu unmute Bu Srisan. Nggak kedengaran dia unmute itu. Ya, Ibu Mari Yuniarti. Silakan Ibu kenalan dulu. Di on mute Bu suaranya. Masih on mute Bu? Itu ya ada. Masih on mute Bu Mari Yuniarti. Oh iya. Oh iya. Halo? Ya. Ada? Ya. Ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari SMA Negeri 5 Palembang mengajar pelajaran matematika. Terima kasih. Kedengeran? Kedengaran Ibu, kedengaran. Terima kasih Ibu Mari Yuniarti. Lanjut saya pengen kenal dulu dengan Ibu Dwi Suwartini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu Mari Yuniarti tolong diunmute Bu. Ya, Ibu Ganesa juga. Ya, hai ya Bu. Ya. Dari SMA Negeri 5 Palembang. Iya. Mapel apa Ibu? Mapel matematika. Terus banyak ini guru matematika di SMA Negeri 5 ya Bu ya. Iya, terima kasih. Salam kenal semuanya. Lanjut ini saya pengen kenal dengan Ibu Marlinda Novita. Marlinda Novita. Wah, masih ada ini. Ada yang di sini Bapak Ibu yang bisa bikin yel-yel kira-kira? Yuk, sambil menunggu boleh dong di open kameranya dulu semuanya. Open kamera boleh nih Bapak Ibu? Boleh. Saya pengen lihat dulu nih, siapa yang sudah stay di depan ini? Boleh? Karena di sini tadi saya suruh kenalan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, di open kamera dulu yang bisa ya. Sambil menunggu Ibu Lydia. Tapi ada juga di sini yang belum kenalan ini tadi. Oh ya, boleh. Ya, diikuti Bapak Ibu. Kebetulan saya pelajari siapa coba. Ini kan biasanya kita kasih trik ini sama anak-anak ya biasanya Bapak Ibu. Apalagi pelajaran matematika lebih sering identik kayaknya. Boleh Ibu kita senam-senam jari dulu? Boleh ya? Boleh. Oke. Yang guru SD kayaknya lebih tahu ini. Salam ya Bu untuk guru SD ya. Saya ambil air dulu. Halo Bu Srisan. Hai, udah bisa Ibu? Ya, udah bisa. Terima kasih Bu Sri. Oh iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan perkenalannya. Sekarang kita nanti bisa dibantu share screen ya Bu. Oh, Bu Sri? jadi. Ya, oke. Oke.
siapa tahu nanti terkendala lagi di sini, bisa bantu share screen. Kirim aja buka apa ke ini. Udah saya kirim ke WA. Oke. Silakan Ibu. Oh, ini udah berhasil ini Bu sepertinya. Oke Bu, silakan Ibu. Baik, bagaimana Bapak? Ya, Oke, Bu Sri. Kasihan dari sejahat nggak ada di situ. Oke, sudah. Anggota ini sudah ke mana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mohon maaf dahulu dikarenakan kendala teknis yang terjadi saat namun sepertinya ini saya masih terkendala nih share screen. Masih tidak tampil di layar saya. Ibu Sri, apakah Ibu Sri bisa bantu share screen? Halo Ibu Sri. Baik, Bapak Ibu sudah tampil sekarang? Sudah Bu Lydia, sudah. Bu. Baik, oke, Lydia Valencia dari SMA Negeri 5 Palembang. Saat ini mengajar di SMA Negeri 5 Palembang dan tercatat sebagai salah seorang calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang. Bu, kita di sini bersama dan sama-sama berbagi. Adapun sebelum kita memulai, kita membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, berpartisipasi aktif dalam diri untuk hadir seutuhnya, sama-sama kita belajar di ruang belajar virtual ini. Baik Bapak Ibu, tujuan sosialisasi pada kali ini adalah pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi ini, dan yang kedua, kita mampu mendemonstrasikan tiga, ciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan Republik Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan, terinspirasi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama yang bertumpu pada pertama adalah taman siswa, kemudian yang kedua pamong dan among. Taman berarti bermain, di mana sekolah merupakan tempat untuk menghadirkan kegembiraan kepada murid-murid kita. Kemudian pamong, among berarti murid dan murid, mereka lah yang harus menjadi prioritas dan target utama untuk dilayani. Dan pamong dianalogikan sebagai Bapak Ibu guru. Bapak Ki Hajar Dewantara menganalogikan Bapak Ibu guru sebagai seorang petani yang mendukung, memberikan lahan dan dukungan psikologis agar peserta didik kita dapat bahagia seutuhnya sebagai seorang manusia dan mampu berpikir kritis di era emansipasi saat ini.
Baik Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki kata menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya sesuai kodrat alam, dan mengibaratkan bahwa anak-anak kita, murid-murid kita harus bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman. Pada saat ini kita baru saja beralih dari kondisi pandemi COVID-19 virtual meeting dan proses daring, namun sekarang sedang beralih ke proses belajar tatap muka. Ada sekolah yang sudah 100% ataupun 50% sudah menghadirkan anak didiknya dalam yang harus kita hadapi semua. Kita akan menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat zamannya. Baik, Bapak Ki Hajar Dewantara sangat terkenal dengan 3 kalimatnya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Di depan dukungan dan di belakang memberikan dorongan agar anak-anak didik kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Baik, Bapak Ibu, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna pada kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Ini akan sangat berkaitan dengan budaya positif yang akan kita bahas setelah ini. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin adalah pengajaran. Berikut ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak-anak kita. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa sudah ada pada diri anak-anak kita. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Baik, pendidikan yang berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada seorang anak. Kata berhamba pada seorang anak kan seolah-olah kita berhamba dalam arti yang negatif kepada anak-anak. Namun berhamba pada saat sang anak di sini adalah semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya memberikan cinta kasih kepada anak-anak kita, filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya ada teori tabula rasa. Dahulu ada namanya teori tabula rasa yang secara epistemologi mengibaratkan bahwa manusia itu merupakan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Padahal anak-anak lahir dengan kodratnya masing-masing, dan bukanlah sebuah kertas putih yang masih kosong, namun sudah tertulis. Tugas guru, tugas kita orang-orang dewasa adalah menebalkan perilaku-perilaku baik, sehingga yang muncul nanti adalah perilaku-perilaku baik, bukan perilaku-perilaku. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya, sehingga anak-anak kita tumbuh, namun dia tidak lupa jati dirinya sebagai anak-anak Indonesia. Dimanapun mereka nanti, kapanpun mereka berkembang, dimanapun mereka akan tetap tumbuh dengan karakter Pancasila, dengan budaya Indonesia. Baik. Dengan konteks diri anak, di sini ada 4 tahapan: eksplorasi, pengalaman, ini biasanya untuk anak-anak SD, pengenalan riset atau proyek durasi pendek, kemudian memperdalam atau memperluas konteks keterampilan, itu lebih dari 4 SD, kemudian pelajar mandiri, ini tingkat SMA, orientasi pilihan hidup atau passion, mereka udah mengerti dari pembelajaran Sanggar Anak Alam yang berada di Yogyakarta. Wiraga 0-8, masa kanak-kanak yang aktif bergerak ke sana dan kemari. Kemudian wiraga menuju wirama, masa intelektual, dari awalnya hanya menggunakan apa, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Kemudian wirama pada usia 16-24. Masa sosial mulai menyadari irama karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ini contoh. Selanjutnya, kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita semua sebagai seorang
petani, guru-guru adalah seorang petani. Karena seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, Bapak Ibu. Mereka yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun jagung. Jangan yang tumbuh adalah padi. Kita sebagai seorang guru hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat-ulat sehingga jagung tadi dapat tumbuh sesuai kodratnya dengan sebaik-baiknya fungsinya. Oke. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, keinginan Indonesia terhadap Bapak Ibu yang sedang berjuang di mendidik anak-anak kita sendiri adalah masa depan murid yang humanis, penuh kasih sayang, hati yang student well-being. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah budaya positif yang akan kita bahas. Budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani tadi, yang menanam padi misalnya, yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat. Seperti itu juga yang ingin kita ciptakan, sehingga apa-apa perilaku-perilaku baik itu akan menjadi suatu budaya bagi murid-murid kita nantinya. Baik, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Dulu kita mengenal dengan stimulus respon. Misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal yang teori yang berkembang sekarang, teori kontrol, kita yang kemudian lagi, misalnya kita melihat, oh perilaku buruk dilihat dari kesalahan. Namun sekarang pergeseran ini, perubahan paradigma menjadi teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku buruk pun memiliki tujuan. Lalu paradigma orang lain bisa, ternyata hanya dirinya sendirilah yang dapat mengontrolnya. Dan yang ini yang terakhir Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai seorang guru kita di teori stimulus respon itu ada berpikir menang kalah. Paradigma telah membuat kita harus berpikir menang-menang, di mana win-win solution itu didapat antara guru dan murid. Oke, selanjutnya adalah ini teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Karena sebenarnya tidak ada seseorang yang bisa mengontrol orang lain. Dialah yang bertanggung jawab atas dirinya. Kita sebagai seorang pengontrol. Namun pada saat itu sebenarnya mungkin murid hanya mengikuti, membiarkan dirinya dikontrol sang guru. Namun itu tidak akan berlangsung lama Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan merasa bersalah karena karakter. Karena pada saat kita, saya akan kasih contoh, kita dipuji 5 pujian, kemudian tiba-tiba kita ada satu orang yang memberi kita kritik, yang mana yang akan kita lihat, yang mana yang akan kita buat kita terbayang-bayang terus, apakah 5 pujian atau 1 kritikan? Oke, kritik. Gimana Bapak Ibu? Oke, ya tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu dengan kritikan tersebut. Nah, jadi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter sebenarnya hanya ilusi. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, pernah tidak kita di kelas, masing-masing di kelas kita memberikan penghargaan, oh siapa yang maju ke depan nanti nilainya Ibu tambah. Adakah yang pernah melakukan hal yang sama? Ada. Iya. Baik Bapak Ibu, bahwa ini sesuai dengan teori kontrol, bahwa itu merupakan ilusi, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita memberikan penguatan seperti itu, oh nanti saya tambah nilai. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak pernah maju? Pada akhirnya mereka nanti tidak akan mau maju. Ah sudahlah, saya juga tidak bisa, saya juga yang sudah bisa pinter tadi yang maunya maju terus kan muncul. Saya tuh maju karena saya mau dapat tambahan nilai nih. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memantau atau mengatur orang lain. Selanjutnya di sini ada makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan terhadap apa yang dia hargai. Ini yang sebenarnya harus terjadi, Bu, Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan terhadap apa yang dihargai. Waktu kecil, kita bercita-cita, nanti kalau besar mau jadi apa? Oke. Di situ, kalau kita lihat, kalau sudah punya visi depan, berarti kita udah punya tujuan di sini. Budaya kita sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk adalah menghubung dengan apa yang mereka hargai. Mereka melakukan disiplin karena takut hukum atau ingin mencapai sesuatu tujuan yang mudah, perilaku, motivasi. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya motivasi lain. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi untuk bila saya melakukannya
paling tinggi yang harusnya ada pada anak-anak didik kita adalah dan menjadi insan sesuai harapannya. Jadi yang akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah tujuan dari disiplin positif, adanya motivasi internal sehingga apa yang dilakukan murid-murid kita merupakan apa yang dia yakini, dia hargai, dan mulai dari motivasi internal. Baik, Bapak Ibu, ada hubungan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita bebas nih dengerin lagu. Sekuatnya merdekakan di kelas kita. Mulai dari peraturan kelas, keyakinan, lalu budaya positif. Lalu apa itu keyakinan? Hukuman dan penghargaan? Oke, Bapak Ibu, saya akan ambil contoh kasus ketika kita menggunakan helm. Ketika kita menggunakan helm, naik motor, saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa alasan kita menggunakan helm? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Ada Bapak? Silakan Bu Tina. Kenapa menggunakan helm? Itu yang baru saja Ibu Tina sebutkan merupakan nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita yakini. Maka apa yang baru saja Bu Tina lakukan adalah motivasi internal. Kita memakai helm bukan karena kita takut hukuman, bukan karena kita takut ada Pak Polisi, tapi kita memakai helm karena kita yakin bahwa ini unsur keselamatan. Lalu untuk mendukung motivasi intrinsik, kita akan kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding kita mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada beberapa contoh kesepakatan kelas yang pernah dibuat oleh beberapa sekolah, misalnya datang mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum kesepakatan kelas ini serta didik kita, anak-anak kita, ini harus muncul dari mereka. Sehingga mereka akan malu sendiri kalau nggak ngikutin kesepakatan kelas ini. Dari kesepakatan kelas atau aturan kelas, kita akan menuju ke tahap yang lebih hormat. Kami yakini, seperti Bu Tina tadi meyakini bahwa memakai helm tadi untuk keselamatan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dan kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh beberapa siswa saya. Sebentar Bapak Ibu. Oke, di sini ada beberapa kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Di sini ada yang menarik Bapak Ibu. Nanti kita lihat sama-sama. Di kelas 12 IPA 1, dari semua kelas yang saya ajar, ternyata ini harus keluar dari mereka ya Bapak Ibu. Ternyata 12 IPA 1 yang cuma membuat keyakinan yang nomor 1. Kami meyakini bahwa belajar itu penting. Ternyata mereka yang memuat sangat meyakini bahwa belajar itu penting. Dan ini murni dari mereka. Selanjutnya, di kelas yang berbeda, mereka punya aturan nih, tidak boleh tidur di kelas. Karena itu dari mereka sendiri. Karena mereka ngerasa nggak nyaman kalau ada anak-anak, kalau ada teman-temannya yang ternyata tidur di kelas. Kemudian ada juga yang buat tidak boleh bahwa sekolah ini bukan kelas ini nggak nyaman bagi mereka karena ada yang berpacaran di dalam kelas. Oke, selanjutnya dari aturan dan kelas tadi akan muncul keyakinan kelas bahwa misalnya kami meyakini bahwa saling menghargai akan menciptakan kedamaian di kelas. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Ya, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi.
Iya, Ibu Sri. Oh, oke, oke Bu Sri. Baik, yang mau kita capai adalah budaya positif ya Bu Sri ya, bukan hanya sesuatu yang kita dapat singkat. Oh, anak itu ngikutin aturan saya. Kalau misalnya kita jadi yang akan kita berikan bukanlah hukuman tetapi konsekuensi, itu yang disarankan. Misalnya anak itu tidak membuat PR ya Bu ya. Kalau misalnya kita buat dia lari keliling lapangan itu merupakan hukuman. Mungkin dia kelihatannya ngikutin kita, tapi itu useless, nggak berguna bagi dia. Mungkin kita akan tanya dulu, kenapa kalau sudah berapa kali ini nggak buat PR ini kenapa? Kenapa sih nggak buat PR? Siapa tahu ya Bu ya, anak tuh nggak buat PR karena dia benar-benar nggak paham. Atau karena dia di rumah sudah sibuk dengan urusan yang berbeda seperti itu. Kalaupun kita mau memberikan konsekuensi, berikanlah sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Jadi kalau misalnya olahraga, PJOK itu boleh buat misalnya nggak buat PR, lari lapangan. Boleh, kamu sehat nak. Oke, hukumannya, konsekuensinya karena nggak buat PR, silakan lari lapangan itu boleh. Tapi kalau misalnya mata pelajaran lain yang tidak ada hubungannya, maka itu akan disebut hukuman tapi bukan konsekuensi. Seperti itu singkatnya Ibu Sri. Oke. Baik, pertanyaan Pak Aris luar biasa, yaitu memberikan option atau pilihan dalam pertanggungjawaban tindakan peserta didik, apakah masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan adanya aturan kelas. Pertama, kita harus punya kesepakatan sama anak-anak didik kita dulu. Misalnya mereka tidak buat PR tadi, awalnya, ini bisa kita buat di awal-awal pertemuan ya, di awal pertemuan semester 1 atau semester 2 ataupun sekarang itu belum terlambat, tidak ada kata terlambat. Kita bisa lihat dulu kesepakatan kita seperti apa nih sama anak-anak didik kita. Berikan mereka option, oke? Berikan mereka option yang berhubungan dengan mata pelajaran kita. Jangan memberikan, maka itu akan termasuk konsekuensi. Jangan berikan mereka option, pilihan dari pertanggungjawaban tindakan yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran kita. Apabila itu terjadi di dalam kelas. Contoh yang Ibu Sri tadi ya, contoh konkretnya misalnya tadi anak tidak buat PR nih. Optionnya ada 2 nih. Ya, kalau optionnya lari dan berdiri di kelas, maka itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Tetapi kalau optionnya yang diberikan oleh Bapak Ibu adalah menambah PR atau belajar bersama teman, itu konsekuensi, bisa jadi. Seperti itu Pak Aris? Ya, boleh Bu Sri. Kesepakatan kelas, oke, kontrak penilaian, oke. Kontrak penilaian seperti apa Bu Sri, misalnya? Oke, baik Bu Sri, yang baru saja Bu Sri katakan, saya pikir itu merupakan rubrik penilaian ya Bu ya. Jadi kalau tepat waktu, nilai tepat waktu dan benar nilainya A,
tidak tepat waktu misalnya dalam proyek atau proyek anak atau pengumpulan tugas ya, itu biasanya rubrik penilaian dan itu boleh dilakukan. Dalam setiap penilaian boleh kita buat rubrik penilaian seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita mau buat proyek nih sama anak-anak, proyek apa saja di mata pelajaran kita atau misalnya di ekskul boleh buat penilaian seperti itu. Dan itu saya pikir tidak ada bukan termaksud hukuman atau konsekuensi, tapi itu adalah jelas di situ sudah kita tulis bahwa itu rubrik penilaian yang harus mereka capai. Begitu. Iya, perubahan paradigma ini. Oke. Baik, saya akan ambil perubahan paradigma stimulus respon ke posisi kontrol poin yang paling bawah di materi saya. Di situ kan ada tabel ya, perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi posisi kontrol. Nah, di bagian bawah paling bawah tabel itu ada yang namanya kalau stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Artinya seperti ini, Bapak Ibu. Dulu ya, sebelum kita kenal dengan teori kontrol, sebelum pendidikan kita menggaungkan bahwa adanya perubahan paradigma, siapa yang menang di antara guru sama murid itu? Kalau ada aturan, kalau misalnya anak didik kita nurut, ngikutin aturan itu, berarti kita yang menang nih. Kita nggak tahu anak didik kita nyaman atau enggak, apa alasan dia tidak mau melakukan itu, kita tidak tahu dan tidak mau tahu, yang pasti kita menang. Nah, perubahan paradigma akan bergeser dari teori kontrol, yaitu teori menang-menang. Itulah munculnya segitiga restitusi. Anak yang misalnya nggak pernah pakai baju seragam nih, kita menang nih, marahin dia terus. Nah, munculnya segitiga restitusi tadi adalah salah satu cara. Kita panggil anaknya, kita tanya, kita stabilkan identitasnya. Nggak apa-apa nak, semua orang juga pernah ngelakuin sesuatu yang salah. Kita manusia biasa. Nah, dengan itu dia mau terbuka, mau bicara. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita nggak buat dia menjadi sosok yang pribadi yang lemah, yang merasa bersalah, enggak. Oh, enggak apa-apa, saya ini ngelakuin bersalah. Yang pasti nanti terakhirnya, kedua kita menanyakan yang keyakinan, yang ketiga adalah kita membangun konsep diri yang positif supaya mereka ke depannya mau jadi apa. Kamu tuh ke depannya mau jadi apa. Kalau kamu ngikutin ini, nanti jadi apa. Nah, seperti itu. Kurang lebih, Bu Sri. Oke. Oke, Bu Sri. Terima kasih Bu Yesi Bu Yesi Puji Astuti ini. Yang pertama ini saya jawab terlebih dahulu. Kalau saya membuat perjanjian dengan anak-anak, jika mereka lupa mengerjakan PR, maka mereka harus menyalin PR mereka 2 kali lipat. Apakah sudah termasuk konsekuensi atau masih termasuk hukuman? Baik Bu Yesi, apabila ini Bu Yesi udah sepakatin di dalam kelas dan semuanya setuju dan ketahui, maka ini udah masuk konsekuensi Bu Yesi. Karena ini sudah Bu Yesi nggak keluar jalur. Ini pelajaran Bu Yesi. Yang disuruh nyalin PR Bu Yesi sendiri supaya mereka 2 kali mengerjakan itu. Kemudian jika mereka tidak mengerjakan PR karena benar-benar tidak tahu, karena sakit, tidak diberlakukan aturan itu menurut saya sudah luar biasa. Tujuan Bu Yesi udah bagus, karena menyalin PR tadi mereka akan ngulanginnya lagi 2 kali. Saya pikir itu termasuk konsekuensi. Asal itu sudah kita sepakati dan kita sosialisasikan dan disetujui bersama-sama di dalam kelas.
Boleh kalau masih ada pertanyaan? Oke, budaya positif apa saja yang kita temukan apabila kita melaksanakan konsekuensi? Baik, terima kasih Bu Nur Hayati, pertanyaannya luar biasa ini. Saya akan coba menjawabnya ini. Yang namanya budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Yang mau kita bangun adalah ya motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jadi kalau anak udah muncul ya, sudah muncul budaya positif, maka apa yang dia kerjakan itu berasal dari apa yang dia yakini, bukan takut akan hukuman, bukan bukan melakukannya karena ingin mendapatkan pujian, bukan seperti itu. Tapi anak-anak melakukannya karena dia tahu bahwa nilai kebajikan yang dia yakini itu benar, kemudian dia percaya bahwa dengan melakukannya dia akan menjadi pribadi yang dia inginkan. Budaya positif itu yang akan kita bangun. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak udah bersedia hadir di forum virtual meeting dan berusaha untuk menyimak dengan baik sosialisasi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif. Saya buat closing meeting untuk pertemuan virtual kali ini, yaitu Bapak Ibu, kita semua di sini akan berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan potensi diri kita terbaik sebagai seorang guru dan pendidik untuk anak-anak didik kita. Kita akan memberikan ruang, tempat, memfasilitasi mereka agar mereka bisa bahagia sebahagia-bahagianya di dalam kehidupannya. Kalau kita semua berusaha seperti itu, kita semua berjuang untuk mereka, maka Indonesia, kapal yang bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feedback terhadap seminar filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang dilakukan kepada komunitas melalui komunitas guru Palembang Berbagi untuk eksternal di luar SMA Negeri 5 Palembang dibuat di dalam G-Form dengan beberapa pertanyaan. Peserta dari seminar ini meliputi dari berbagai daerah, dari Palembang, Pariaman, Banyuasin, Air Kumbang, Prabu Muli, dengan host Ibu Srisan dari Nusa Tenggara. Lalu selain dengan menggunakan G-Form, juga menggunakan Mentimeter. Secara garis besar, seminar ini sangat bermanfaat bagi para peserta. Mereka merasa sangat tertarik dan ingin menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga kesepakatan kelas di dalam kelasnya masing-masing. Ada peserta yang mengemukakan, I will be the best pamong after joining these sessions. Feel very lucky to be part of these sessions.